Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi delivery agenda 2 di dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Edison ya. Jabatan saat ini sebagai Widya Iswara Ahli Utama pada Pusdiklat Pegawai Kemdikbudristek. Itu ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ada sebuah quotation dari mantan Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Ya, beliau mengatakan ya, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Ya, jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Ya, jadi di sini pesan beliau itu adalah kita sebagai anak bangsa mempunyai kewajiban ya untuk ikut membangun bangsa ini, berkontribusi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, kurikulum PKN 2 ini ya terdiri dari 4 agenda. Ya, agenda pertama itu self mastery, bagaimana mengelola diri ya, terdiri dari 3 mata pelatihan, dinamika kelompok, energi kepemimpinan, dan integritas kepemimpinan. Kemudian ada agenda 2 mengenai kepemimpinan strategis ya, meliputi mata pelatihan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Ya, kemudian ada agenda 3 yang meliputi manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, dan kemitraan swasta dan pemerintah. Ya. Jadi agenda 3 mengenai agenda manajemen strategis. Kemudian ada agenda 4 aktualisasi kepemimpinan strategis ya. Ini meliputi visitasi agenda pembelajaran ya, policy brief ya. Kemudian ada visitasi kepemimpinan nasional dan proyek perubahan ya. Jadi itu kurikulum PKN 2. Nah, learning journey dari PKN 2 ini yang mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 itu tergambar di dalam slide yang saya sampaikan ini. Ya, saya akan fokus pada perjalanan di agenda 2, agenda kepemimpinan strategik yang meliputi kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini itu dilakukan dengan metode blended learning. Jadi bauran antara klasikal dan e-learning atau distance learning, dan juga pembelajaran mandiri melalui e-learning ya. Dimulai dari pembelajaran klasikal tahap pertama di tempat penyelenggara ya. Di sini peserta akan dikumpulkan ya untuk memulai pelaksanaan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini. Kemudian ada pembelajaran mandiri di tempat pendudukan peserta ya. Peserta akan belajar melalui LMS yang sudah disiapkan oleh LAN ya. Kemudian ada tahap e-learning ya, sinkronus dan asinkronus di tempat kedudukan peserta. Kemudian ada pembangunan komitmen bersama di tempat peserta, pembelajaran klasikal tahap kedua di tempat penyelenggaraan, kemudian aktualisasi kepemimpinan kolaboratif di tempat kerja peserta atau tempat lainnya, dan pembelajaran klasikal tahap ketiga. Jadi ini adalah tahapan pola blended learning pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, arah dan fokus pembelajaran dan hubungan antar agenda ya, itu di dalam agenda kedua kepemimpinan strategis ya, pembelajaran diarahkan untuk ya mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif,
dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Ya, Bapak Ibu. Nah, ada sebuah quotation ya, ini dari salah seorang pemimpin pahlawan nasional kita yang berasal dari Sumatera Barat. Ya, beliau adalah Sultan Syahrir ya, mantan Perdana Menteri Indonesia. Beliau mengatakan hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Ya. Jadi di dalam quotation ini ya dari Bapak Syahrir, Sultan Syahrir ini tersirat bahwa pemimpin itu harus berani mengambil risiko. Ya, kita tahu bahwa pemimpin ya itu senantiasa akan berhadapan dengan situasi di mana mereka harus mengambil keputusan. Nah, di dalam keputusan-keputusan yang mereka buat itu ada risiko-risiko yang akan dihadapi. Nah, risiko itulah yang harus mereka kelola dengan baik. Nah, sebagai gambaran umum, jadwal pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini secara blended learning ya, itu dari hari pertama sampai dengan hari ke-13 ya. Nah, dimulai pada hari ke-14 itu adalah agenda 2. Ya, agenda 2 pada hari ke-14 sinkronus ya, pembelajaran agenda 2 4JP, kemudian asinkronus pembelajaran agenda 2 5JP. Pada hari ke-15 itu sama ya, seperti halnya dengan hari ke-14, sinkronus pembelajaran agenda 2 4JP, asinkronus pembelajaran agenda 2 5JP. Dan pada hari ke-16, sinkronus pembelajaran agenda 2 3JP dan asinkronus pembelajaran agenda 2 4JP. Ya, itu semuanya dilakukan melalui platform distance learning ya, pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada pada hari 37 yaitu ada klasikal ya, pertemuan tatap muka di kelas agenda 2 sebanyak 2JP ya. Demikian gambaran umum jadwal pembelajaran PKN 2 ya, yang bisa disampaikan ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dalam manajemen kelas ya, bagaimana nanti fasilitator akan membawakan materi ini dalam kelas dan juga mengelola kelas, yaitu ada metode di sini yang disebut dengan Glossop ya. Metode ini dikembangkan ya oleh Widya Iswara Widya Iswara Nasional di LAN ya, di mana dalam penyampaian materi di kelas itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu disebut dengan introduction, yaitu GLOSS ya. GLOSS itu akronim dari get attention. Jadi kita mengambil perhatian ya, mendapatkan perhatian dari peserta. Link with the participants experience, kemudian menghubungkan ya peserta kita ini dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan selama ini, dihubungkan dengan materi yang kita sampaikan nanti. Kemudian sampaikan output yang akan diharapkan ya, struktur dari pembelajaran, dan kita menstimulasi peserta agar mereka tertarik ya. Kemudian body ya dari pembelajaran ini meliputi teori, aktivitas, dan summary ya. Terakhir ditutup dengan conclusion ya, outcome-nya apa ya, kemudian feedback yang diharapkan dari peserta, kemudian bagaimana tindakan masa depan mereka ya, mereka di masa depan. Kemudian Bapak Ibu ya, ini adalah gambaran ya rencana pembelajaran pada hari ke-14, 15, 16 dan ke-37. Ya, pada hari ke-14 itu ada sinkronus 4JP yang meliputi review agenda 2 ya, review essay yang sudah dibuat oleh peserta pada tahapan sebelumnya, kemudian disampaikan materi kepemimpinan digital dan penjelasan tugas-tugas asinkronus, yaitu diskusi kelompok mengenai kepemimpinan digital ya. Nah, pada tahapan asinkronusnya sebanyak 5JP ya,
yaitu peserta akan berdiskusi secara kelompok mengenai kepemimpinan digital, ya, kemudian mengidentifikasi isu instansi, ya, sehubungan dengan kepemimpinan digital ini, ya. Kemudian pada hari ke-15 yaitu 4JP, sinkronusnya itu paparan diskusi kepemimpinan digital yang sudah dilakukan oleh peserta sehari sebelumnya, ya. Kemudian menyampaikan materi kepemimpinan kewirausahaan dan materi organisasi pembelajar, ya. Secara asinkronus mereka nanti akan berdiskusi kelompok mengenai kepemimpinan kewirausahaan, kemudian secara individu mereka membuat lesson learn kepemimpinan digital, ya, baik dalam bentuk suara atau tertulis, ya. Kemudian pada hari ke-16 yaitu 3JP, ya, paparan diskusi, ya, kepemimpinan digital dan organisasi pembelajar. Jadi peserta yang sudah berdiskusi dalam kelompok pada hari sebelumnya akan mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajar, ya. Pada asinkronusnya mereka itu akan berdiskusi kelompok, ya, mengenai organisasi pembelajar, kemudian juga secara individu membuat rencana aksi mengatasi isu instansi, ya. Nah, pada hari ke-16 ini juga, ya, itu akan dibahas tugas-tugas isu instansi yang sudah diidentifikasi hari sebelumnya, kemudian juga pembulatan, ditutup dengan pembulatan. Nah, pada hari 37 itu 2JP, ya, review mengenai materi kepemimpinan dan tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Kemudian lesson learn apa yang didapat oleh para peserta selama pembelajaran dan pengerjaan tugas-tugas tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu, ya, skenario pembelajaran atau strategi pembelajaran dari agenda 2. Sebelum ditutup, maka saya ingin mengquote, ya, sebuah ungkapan dari Jenderal Douglas MacArthur, ya, pahlawan Perang Dunia Kedua dari Amerika Serikat, ya. Beliau mengatakan, seorang pemimpin sejati memiliki kepercayaan diri untuk berdiri sendiri, keberanian untuk mengambil keputusan sulit, dan kepedulian untuk mendengarkan kebutuhan orang lain. Dia tidak bermaksud menjadi pemimpin, tetapi menjadi pemimpin karena kesetaraan tindakannya dan integritas niatnya. Demikian, ya, saya bisa sampaikan Bapak Ibu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.